Demam musik asal Korea Selatan kini tengah melanda banyak remaja bahkan berbagai kalangan. Tak hanya di negara Asia, popularitas K-pop kini sudah diakui di kancah internasional. Eksistensi K-pop saat ini tak lepas dari campur tangan pemerintah negeri gingseng. Menyadari industri hiburan bisa menyumbang angka yang fantastis bagi negara, maka pemerintah benar-benar menaruh perhatian serius untuk mengembangkan industri tersebut. Dari segi pengemasan, K-pop boleh dibilang sangat terkonsep. Didukung oleh penggunaan internet yang semakin masif, para bintang K-pop pada akhirnya mampu menjangkau lebih banyak penikmat musik. Menilik lebih jauh, ada berbagai alasan mengapa K-pop ini banyak digemari oleh banyak kalangan. Meski K-pop pada awalnya dianggap sebagai one hit wonder atau fenomena sementara, tetapi anggapan tersebut dibantahkan. Dengan beberapa prestasi grup K-pop yang mampu mendominasi tangga lagu internasional. Untuk mencapai prestasi ini, perusahaan hiburan Korea Selatan menggarap calon artisnya dengan sangat serius dan hati-hati. Bahkan, calon artis bisa menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk berlatih sebagai trainee, sebelum akhirnya bisa debut dalam sebuah grup. Visual, kemegahan dan kesan futuristik dalam video musik K-pop selalu menarik perhatian dan terkesan mahal. Hal ini tentu disokong dengan kostum mewah dan tak jarang menciptakan tren baru di dunia mode. Bahkan beberapa artis K-pop berhasil menjadi ikon dan trendsetter dunia yang banyak diikuti muda-mudi. Musik K-pop selalu memiliki hook yang catchy dan manis. Selain itu, melodi dalam lagu K-pop mampu membius telinga para penggemar. Hal inilah yang kemudian membuat lagu K-pop menempel di kepala dan menjadi candu di kalangan fans. Tak hanya bernyanyi, para idol K-pop juga kerap menampilkan aksi panggung yang memukau dengan koreografi yang rumit. Bahkan mereka tidak bisa disebut penari amatir karena telah melakukan latihan secara rutin dan profesional. Mendengar nama K-pop mungkin tak bisa terpisah dari para penggemar yang dikenal royal untuk idolnya. Kalau kamu mengaku sebagai penggemar K-pop, mungkin sudah tak asing dengan istilah fandom. Makna fandom sendiri merupakan kependekan dari fan kingdom yang merujuk pada sekelompok penggemar klub suatu grup atau penyanyi tertentu. Nah, seiring berjalannya waktu, istilah fandom semakin melekat dan menjadi karakter dalam dunia K-pop. Fandom biasanya dipakai sebagai identitas bagi para fans. Wadah ini menentukan siapa yang disukai dan tokoh mana yang didukung oleh fans tersebut. Sejarah fandom dalam dunia K-pop sendiri mulai terbentuk oleh grup Sotaeji dan Boys di tahun 1992, di mana grup ini juga dikenal menjadi pelopor awal terbentuknya K-pop. Grup ini mampu menggait berbagai penikmat setianya. Karena banyak digemari dan industri ini memiliki potensi, semakin lama banyak calon idol yang bermunculan lewat sebuah agensi. Sebut saja SM Entertainment yang langsung melirik peluang target pasar yang cukup besar dengan melakukan audisi untuk mencari talent di berbagai negara, di antaranya Amerika, Jepang, dan Cina. Upaya ini nyatanya cukup berbuah manis di tahun 1996. Saat itu, SM pun membentuk boy group bernama Hot. Diketahui pada album pertamanya, grup itu mampu mencetak penjualan sekitar 1,5 juta kopi. Keberhasilan ini nyatanya mampu memunculkan boy group dan girl group baru. Dari sinilah, penggemar menciptakan budaya fandom mereka sendiri. Saat itu, cakupannya masih sedikit, sehingga fans hanya terhubung dengan manajer fandom untuk mendukung idol melalui pembelian album fisik dan merchandise. Setelah periode tersebut, datanglah era keemasan K-pop. Berkat fandom yang kuat dan jangkauan yang lebih luas, para idol akhirnya bisa tampil di luar negeri. Idol generasi kedua seperti TVXQ, Super Junior, SNSD, 21, Big Bang, dan grup besar lainnya yang sukses memasarkan karyanya ke mancanegara. Berkat media sosial seperti YouTube dan Twitter yang diramaikan oleh fans, membuat nama sang idol semakin trendsetter hingga kerap manggung di berbagai negara. Sejalan dengan itu, industri Korea Selatan semakin meningkat tajam. Muncul generasi ketiga ditandai dengan boy group EXO di tahun 2012. Kemudian diikuti oleh Blackpink, BTS, Twice, GOT7, Seventeen, Red Velvet, dan grup lainnya. Di balik ketenaran mereka, nyatanya fandom sangat memiliki andil yang besar.
Para penggemar yang loyal mampu menunjukkan upaya dan dukungan dalam pembelian musik digital, streaming video, tiket konser, dan berbagai pembelian merchandise. Tentunya semakin banyak idol generasi baru yang bermunculan. Kepopuleran fandom pun semakin meningkat. Nama hingga variasi warna kini berubah menjadi identitas yang melekat bagi mereka. Menjadi penggemar yang loyal terhadap idolnya merupakan kepuasan tersendiri ya bagi sebagian kalangan. Bahkan mereka mempercayai idol sebagai penyembuh mental atau membantu mereka bangkit dari keterpurukan. Banyak dari mereka rela mengorbankan waktu dan juga materi untuk mendukung para idol agar semakin mencapai puncak. Para penggemar idol K-pop ini kebanyakan akan membentuk sebuah perkumpulan atau membuat sebuah platform untuk menjadi tempat mencari dan memberi informasi, hingga membahas sebuah proyek. Beberapa contoh sederhana diantaranya yaitu melakukan streaming. Hal ini biasanya gencar dilakukan saat seorang idol baru saja mengeluarkan single atau album terbaru mereka. Para penggemar ini akan melakukan streaming selama 1 hingga 2 hari berturut-turut untuk menaikkan viewers di YouTube, chart atau aplikasi lainnya. Hal ini dilakukan untuk memberikan penghargaan bagi sang idol karena telah sukses dalam membuat lagu hingga video klip yang mereka suguhkan. Selain membantu streaming, para penggemar idol K-pop ini pun juga akan mendengarkan lagu lewat situs-situs resmi seperti iTunes, Spotify, Melon, dan aplikasi resmi lainnya. Para penggemar juga akan bangga bila hasil dari tangga lagu yang mereka dengarkan masuk dalam chart populer di Korea Selatan dan juga dunia. Selain mengikuti kegiatan idol dari beberapa media tersebut, biasanya sebagian fans akan rela join aplikasi berbayar supaya bisa mengobrol atau chattingan secara langsung dengan bias favorit mereka. Ada pula member khusus yang hanya dimiliki oleh beberapa penggemar saja, yang tentunya hal itu semakin eksklusif dengan bayaran yang cukup tinggi. Bagi sebagian kalangan mungkin tak afdol ya rasanya jika seorang fans di saat idolnya comeback tak membeli album atau bahkan berbagai merchandise. Bagi pecinta idol K-pop, membeli sebuah album merupakan suatu hal yang harus dilakukan paling tidak 1 kali dalam seumur hidup. Sebenarnya bukan sebuah keharusan ya, tetapi para penggemar merasa belum seutuhnya mendukung bias mereka bila belum membeli 1 album pun dalam setiap comeback yang dilakukan. Ada beberapa manajemen bahkan yang menjadikan album sebagai tolak ukur apakah idol K-pop tersebut sukses dalam comeback atau debut mereka. Baru-baru ini yang cukup menghebohkan, di mana sejumlah fans Cina telah membeli lebih dari 1 juta album aespa yang bertajuk My World. Melalui dukungan ini, aespa berhasil meraih berbagai prestasi baru. Salah satunya menjadi artis SM Entertainment dengan penjualan album tertinggi dalam waktu seminggu sejak perilisannya. Pada minggu pertama, aespa dikabarkan berhasil menjual lebih dari 1,6 juta kopi untuk mini album terbaru mereka. Namun baru-baru ini netizen telah menemukan fakta baru di mana penggemar aespa dari Cina diketahui telah membeli lebih dari 1 juta kopi album. Penggemar K-pop asal Cina sendiri memang telah dikenal sebagai penggemar yang tak segan untuk mengeluarkan banyak uang demi idolnya. Seorang wanita asal Thailand viral usai membagikan foto mesranya bersama Mark NCT. Tak hanya membuat netizen cemburu dan histeris, wanita itu membuat netizen Korea takjub karena menjadi pembeli album terbanyak dan mengeluarkan uang sebesar 259 juta. Dalam foto yang dibagikannya di akun TikTok pribadi bernama Antorai, wanita bernamaan itu tampak berdiri berhadapan dengan Mark yang tersenyum sambil memegang pipinya. Sedangkan An tampak menyilangkan tangannya di depan Mark. Fans K-pop memang terkenal royal. Namun fans bar yang berasal dari negara tirai bambu tak ayal sering menjadi buah bibir. Bagaimana tidak? Mereka bahkan rela merogoh kocek dari ratusan juta bahkan sampai puluhan miliar untuk membuat proyek-proyek mewah bagi sang idol kesayangannya. Contohnya saja baru-baru ini proyek Ulta untuk Sehun EXO. Meski sang idol sedang wamil, LED terbesar di dunia dengan panjang 500 meter menampilkan wajah Sehun yang tampak menghiasi layar-layar langit. Tempat tersebut berada di Harmony Times Square, Suzhou. Panjang total LED tersebut berawal dari timur ke barat dengan total keseluruhan 8.000 meter persegi. Diketahui untuk mewujudkan proyek ini,
bahkan merogoh dana yang cukup fantastis. Sehun juga diketahui merupakan artis Korea pertama yang tampil dalam layar langit LED terbesar itu. Tak kalah menghebohkan, di tahun 2021 seperti dilansir The Straits Times, Jimin Bar atau fans club dari Jimin BTS diketahui berhasil mengumpulkan 2,3 juta yuan atau sekitar 5 miliar hanya dalam waktu 1 jam. Setelah uang terkumpul, mereka berkolaborasi dengan maskapai penerbangan Korea Selatan Jeju Air untuk menjadikan foto Jimin sebagai desain interior pesawat dari 1 September hingga 30 November. Tak hanya itu, tiket dan cangkir pesawat juga akan memiliki tulisan ucapan Happy Jimin Day. Mereka juga memasang iklan di New York Times Amerika Serikat dan The Times di Inggris pada hari ulang tahun Jimin. Mereka menyebut melalui akun Twitternya bahwa kampanye itu akan menjadi dukungan penggemar pertama di dunia yang muncul di lokasi secara bersamaan dan berskala besar. Namun aksi itu mendapat kecaman keras dari pemerintah Cina. Bahkan laman internet terbesar di Cina Weibo menangguhkan akun Jimin Bar karena dianggap melanggar aturan. Alasannya, klub dari akun penggemar tersebut dianggap memiliki perilaku mengejar idol yang tidak rasional. Pemerintah Cina memang melarang keras tindakan ini. Budaya penggemar terlalu berlebihan dalam menghabiskan uang untuk idol ini dianggap sebagai budaya yang toksik dan harus dikendalikan secara ketat. Lee Eun-so, seorang penggemar lama K-pop berusia 25 tahun, telah membeli album, merchandise K-pop, dan melakukan layanan streaming. Semuanya merupakan bagian dari arti menjadi penggemar setia K-pop. Ia skeptis dan menyadari bahwa agensi memberi terlalu banyak tuntutan finansial kepada penggemar. Penggemar harus menghabiskan banyak uang untuk menunjukkan cinta mereka, dan agensi tahu cara mendapatkan uang dari mereka. Struktur K-pop yang terdistorsi juga tercermin dalam angka penjualan albumnya yang memecahkan rekor. Meskipun sebagian besar orang telah bermigrasi ke layanan streaming daripada membeli album fisik, pasar bisnis K-pop masih dibilang terlampau panas. Tahun lalu, Seventeen mencetak rekor dengan melampaui penjualan album kumulatif tahunan sebanyak 16 juta kopi. Album mereka Seventeen Heaven yang dirilis pada Oktober tahun lalu terjual lebih dari 5 juta kopi pada minggu pertama. Kesuksesan global K-pop tidak dapat disangkal. Namun, K-pop telah menjadi budaya khusus. Ketergantungan industri ini telah menggaya sejumlah kecil penggemar untuk mendapatkan keuntungan selama bertahun-tahun. Melalui strategi seperti memasukkan photocard artis secara acak ke dalam album yang diakui agensi sebagai pemberian insentif kepada penggemar supaya membeli banyak album agar mendapatkan kartu yang mereka inginkan. Dengan tindakan ini, perusahaan hiburan dengan sengaja mendorong penggemar untuk konsumsi berlebihan. Baru-baru ini yang cukup menarik perhatian, di mana tumpukan album Seventeen ditemukan dibuang di jalanan Shibuya, Tokyo. Menyoroti sisi boros dari kesuksesan komersial K-pop, seseorang yang telah membeli ratusan album dengan enteng membuang tumpukan album dan menggeletakkan itu di tempat sampah. Diketahui dari pembelian album itu, mereka hanya menyimpan photocard atau membelinya hanya untuk berburu fansign atau fancall dengan sang artis. Para ahli mencatat bahwa ketergantungan yang berlebihan pada kelompok konsumen tertentu dapat melemahkan K-pop. Hal ini menyebabkan beberapa efek samping. Di antaranya berkurangnya kredibilitas K-pop, pelanggaran privasi selebriti, dan emosi berlebihan dari bintang idol sendiri. Kim Hoon-sik, seorang kritikus budaya, berkomentar bahwa menjual keintiman yang berlebihan antara penggemar dan sang artis adalah hal yang berbahaya. Contohnya saja seperti Weverse, Bubble, From, dan platform pesan pribadi serupa dengan anggota idol telah mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Penggemar yang ingin berkomunikasi dengan mereka telah mengkritik beberapa artis karena jarang berkomunikasi. Kekhawatiran muncul mengenai artis yang dipaksa untuk berpartisipasi dalam interaksi berbayar. Hal ini disinyalir sebagai upaya untuk menghasilkan keuntungan yang baru. Para idol juga dihadapkan untuk memberikan emosional yang berlebih saat melakukan fan service. Dengan privasi yang berlebihan ini, beberapa penggemar melewati batas dengan mengganggu kehidupan pribadi para selebriti. Para fans ini merasakan rasa memiliki di antara penggemar dan idol. Misalnya, Karina Aespa menghadapi reaksi keras setelah mengkonfirmasi hubungannya dengan aktor Lee Jae-wook, yang akhirnya membuat ia mengeluarkan permintaan maaf dengan tulisan tangan.
Pasangan itu berpisah kurang dari sebulan kemudian. Seorang profesor tamu Departemen Kebudayaan dan Teknologi Universitas Sung Kyu-wan bernama Kim mengungkapkan, sudah waktunya untuk merangkul pertumbuhan kualitatif daripada sekedar ekspansi. Hal itu pada akhirnya bergantung pada bagaimana agensi memperlakukan dan berinteraksi dengan penggemar. Mereka harus berhenti memandang penggemar hanya sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan. Hanya dengan cara itulah K-pop bisa berkelanjutan. Tak hanya melakukan eksploitasi kepada para fans, tak jarang kita mendengar agensi melakukan eksploitasi kepada para artisnya, seperti penganiayaan, kontrak kerja paksa, jadwal pelatihan yang melelahkan, klausul dilarang berkencan, pelecehan seksual, dan seksualitas anak di bawah umur oleh agensi K-pop. Akibat hal ini, lantas membuat sang artis merasa depresi dan mengalami kesulitan. Fanatisme mengiring penggemar untuk berfokus dalam kehidupan artis daripada kehidupan pribadi. Konsep fanatisme menjelaskan bahwa penggemar akan memiliki rasa antusiasme, cinta, dan keterikatan emosi yang berlebihan ketika memiliki paham fanatisme. Hal ini kemudian memunculkan anggapan bahwa pemikiran penggemar adalah hal yang paling benar, sehingga kecenderungan untuk membela dan mempertahankan pemikirannya akan muncul. Fanatisme penggemar terhadap idol mendorong penggemar untuk melakukan sesuatu secara berlebihan, sehingga memunculkan kecenderungan melakukan agresi verbal. Seseorang yang memiliki sifat fanatik cenderung kurang memperhatikan kesadaran diri, memiliki kendali diri yang rendah, tidak rasional, close-minded atau sulit menerima kritik dan saran dari orang lain. Pada saat ini, perilaku fanatisme banyak ditemukan pada sekelompok remaja terhadap idolnya. Mereka cenderung konsumtif berlebih, rasa suka pada idol yang berujung obsesi, bahkan bersikap agresif kepada orang lain. Sikap agresif ini kita bisa temukan dari para penggemar di media sosial yang seringkali melakukan fan war. Fan war merupakan perselisihan antara kelompok penggemar sebagai bentuk untuk melindungi sang idol. Fan war dalam kelompok penggemar K-pop dapat terjadi dengan alasan sekecil apapun. Tak jarang dijumpai fan war antara dua atau lebih kelompok penggemar di media sosial seperti Instagram dan Twitter. Mereka berdebat satu sama lain, saling menyalahkan, memberikan hate speech, dan sebagainya. Pertama, terdapat beberapa bentuk konflik dalam kelompok penggemar K-pop. Contohnya, konflik mengenai cara streaming yang salah, konflik mengenai voting, masalah solo stand, persaingan di tangga lagu, kemiripan warna fandom dan koreografi, penjualan album digital, hingga kompetensi di acara penghargaan musik akhir tahun. Fan war bisa menyebabkan dampak negatif bagi psikologis penggemar. Hal tersebut dapat menyebabkan kecemasan dan stres berlebih. Mereka seakan merasa tertekan untuk terus membela idol mereka. Bahkan tak jarang membela idol dengan cara yang tidak sehat. Para penggemar diharapkan bisa lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan menghindar dari perdebatan yang tidak berguna dan memicu terjadinya fan war. Komunitas online seharusnya dijadikan ruang dialog terbuka dan positif antara para penggemar. Mencintai atau mengidolakan seorang artis pada dasarnya boleh-boleh saja dan tidak ada larangan. Hanya saja ada hal yang harus diingat agar tidak berlebihan dan di luar batas. Ketika kehadiran idol sendiri tak mengganggu aktivitas sehari-hari, atau malah justru memotivasi untuk melakukan hal positif, maka hal itu bukanlah masalah besar. Akan tetapi bentuk kekaguman tersebut bagi sebagian kalangan seringkali menimbulkan reaksi berlebihan, yang bahkan menimbulkan penyakit psikis yang dapat mengancam kesehatan mental. Salah satu di antaranya disebut dengan Celebrity Worship Syndrome. Dilansir dari Psychology Today, Celebrity Worship Syndrome digambarkan sebagai gangguan obsesif adiktif, yakni seseorang menjadi terlalu terlibat, tertarik, dan terobsesi dengan detail kehidupan pribadi seorang selebriti. Menurut psikologi Ihsan Bella, orang yang mengidap sindrom ini rela melakukan apa saja untuk bisa dekat, kenal, bahkan berhubungan dengan sang idol. Sindrom ini tentunya memberikan beberapa dampak negatif, diantaranya dapat mengganggu aktivitas sehari-hari seperti pekerjaan di kantor, belajar di sekolah, atau kegiatan lain.
Kamu akan sulit untuk fokus karena selalu penasaran dengan kegiatan apa yang saat itu sedang dilakukan idolmu di luar sana. Seseorang yang mengalami celebrity worship syndrome biasanya tidak bisa lepas dari gadget yang memberinya informasi terkini tentang idolnya. Bahkan, ia akan terus-menerus memikirkan idolnya dimanapun dan kapanpun. Berlebihan dalam menyukai seseorang juga dapat memicu stres dan depresi. Hal ini karena kamu akan fokus pada kehidupan idol tersebut. Alih-alih menikmati hidupmu sendiri, saat sang idol bersedih, kamu pun ikut bersedih. Padahal banyak hal baik di sekelilingmu yang bisa membuatmu bahagia. Selain itu, kamu juga sering membayangkan memiliki hubungan romantis dengan artis idolmu. Saat artis tersebut mengencani orang lain, muncul patah hati yang menyesakan sampai-sampai kamu tidak ingin melakukan apapun. Lambat laun, kondisi ini bisa memicu depresi, kecemasan, hingga menurunkan rasa percaya diri. Orang yang mengalami celebrity worship syndrome juga tidak mau menerima kritik apapun tentang idolnya dari orang lain. Yang mengejutkan, pertengkaran ini bisa sampai dibawa ke ranah hukum akibat adu pendapat saat membela idolnya masing-masing. Padahal idol yang dibela tidak mengetahui atau peduli akan pertengkaran tersebut. Jadi jangankan diakui oleh idolmu, yang ada hubunganmu dengan orang lain justru memburuk. Penyakit psikologis kedua mencintai idol berlebih, yaitu disebut erotonomia. Kondisi psikologis di mana seseorang memiliki delusi bahwa orang yang ditaksirnya dengan status sosial, ekonomi, dan politik yang lebih tinggi menyimpan perasaan yang sama terhadapnya. Mereka yang mengalami sindrom erotonomia merasa seolah-olah dirinya diperhatikan oleh sang idol. Mereka menganggap semua yang dikatakan sang idol ditunjukkan untuk dirinya dan meyakini bahwa sang idol jatuh cinta kepadanya. Gejala parah pada pengidap sindrom ini adalah perilaku mengintai atau menguntit seseorang yang dicintainya. Suatu penelitian menunjukkan bahwa sekitar 10% dari seorang penguntit menderita gangguan kejiwaan ini. Yang mendasari tindakannya tersebut yaitu gangguan erotonomia atau disebut sebagai sindrom de Clermont. Pengidap sindrom ini dapat membawa dampak negatif bagi objek yang dicintainya. Ketika pengakuan cinta mereka tidak terbalas, kejadian yang mengerikan seringkali menghampiri. Ketika pengidap sindrom ini bertindak atas delusinya, mereka akan terus mengancam objek yang ia cintai dengan surat, panggilan telepon, kunjungan, dan hadiah yang tak pantas. Bahkan seperti pengawasan dan penguntitan yang terus-menerus dilakukan oleh mereka dapat terjadi. Pada kasus tertentu, fans dari idol K-pop yang bertindak secara ekstrim dikenal dengan sebutan sasaeng. Mereka akan melakukan tindakan-tindakan di luar batas seperti menculik, meneror, memata-matai, menyakiti, melanggar privasi, mengejar sang idol sepanjang hari, bahkan mencoba untuk mencium sang idol supaya dirinya terlihat lebih menonjol. Mencintai dan jatuh cinta itu manusiawi ya, tetapi cintailah seseorang dengan sewajarnya. Karena mencintai seseorang atau obsesi secara berlebihan, secara tak langsung juga sama dengan menyakiti diri sendiri. Kebiasaan ketiga yang sering penggemar alami yaitu delulu. Mengutip Kamus Besar Bahasa Indonesia, delulu atau delusi adalah pikiran atau pandangan yang tidak berdasar, tidak rasional, biasanya terwujud sifat kemegahan diri atau perasaan dikejar-kejar. Delusi juga dideskripsikan sebagai pendapat yang tidak berdasarkan kenyataan alias khayal. Awalnya istilah delulu muncul dari kalangan para penggemar K-pop. Kata delulu digunakan untuk mendeskripsikan para penggemar K-pop yang gemar berhayal akan momen-momen indah yang mereka lalui bersama idolnya. Dia percaya bahwa dirinya akan berakhir dengan sang idol suatu hari nanti. Hal ini secara umum menggambarkan seseorang dengan keyakinan atau fantasi yang tidak realistis. Berhayal atau delusi sesungguhnya memiliki dampak positif, karena dengan berimajinasi, seseorang dapat mengembangkan ide-idenya dan melepaskan diri dari stres psikologis. Selama orang tersebut memahami dan dapat membedakan hal mana yang berupa hayalan dan yang mana kenyataan, dalam dunia psikologi disebut dengan maladaptive daydreaming. Melansir dari headline, seseorang dengan lamunan maladaptif akan menghabiskan waktu lama terlibat dalam lamunan atau fantasi terstruktur. Dampak negatif dari delulu ini bisa membuat seseorang menghabiskan banyak waktunya untuk berhayal dibandingkan melakukan hal produktif. Ia juga akan mengalami gangguan fokus,
bahkan gangguan interaksi sosial karena lebih suka berada dalam dunia hayalan dan kurang responsif terhadap orang lain. Dampak psikologis yang keempat mungkin tak asing dengan istilah post-concert depression. Istilah ini diartikan sebagai perasaan sedih, cemas, dan kehilangan setelah selesai menonton konser. Depresi jenis ini memang cenderung tidak berbahaya, tetapi dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan bisa berdampak serius jika terjadi terus-menerus. Menonton konser membuat tubuh memproduksi hormon yang bisa menimbulkan rasa gembira, yaitu dopamin, serotonin, dan endorfin. Setelah konser berakhir, hormon tersebut pun berangsur-angsur menurun. Penurunan hormon bahagia ini dibarengi oleh kesadaran bahwa seseorang harus kembali ke rutinitas sehari-hari, sehingga muncullah perasaan hampa dan sedih. Selain itu, post-concert depression juga bisa terjadi karena adanya keinginan untuk merasakan antusiasme lebih lama. Namun, keinginan ini bertentangan dengan kenyataan bahwa konser telah berakhir. Sebenarnya, masalah ini dapat diatasi dengan beberapa cara. Pertama yang dapat kita lakukan adalah dengan menikmati perasaan bahagia yang masih tersisa seusai konser. Tak perlu tergesa-gesa untuk menghilangkan perasaan tersebut. Jangan enggan untuk membicarakan betapa bahagianya diri kamu pada saat itu. Dengan memberitahu orang-orang terdekat mengenai hal-hal unik dan menyenangkan yang kamu lihat di konser tersebut. Selain itu, kamu juga dapat mengalihkannya dengan melakukan berbagai aktivitas yang menyenangkan dan melakukan istirahat yang cukup. Ngomongin tentang konser, hal itu sudah menjadi rutinitas atau mungkin impian bagi setiap fans untuk menonton pertunjukan mereka. Setidaknya sekali dalam seumur hidup atau bahkan bisa berkali-kali. Tak jarang, banyak di antara mereka yang siap menghabiskan banyak uang demi menonton konser idol di berbagai negara. Para fans mengaku menghabiskan puluhan, bahkan sampai ratusan juta untuk membeli tiket konser, penginapan, outfit, merchandise, dan perintilan lainnya. Kisah seorang fans bernama Tui dari California rela menghabiskan kurang lebih 50.000 US dollar untuk boyband BTS. Bila dirupiahkan, angka tersebut setara dengan 706 juta rupiah. Uang tersebut Tui habiskan untuk berbagai hal, mulai dari merchandise, album, dan menonton konser. Ia juga membeli pakaian-pakaian yang digunakan member, seperti kemeja yang digunakan Jungkook BTS dalam salah satu siaran langsung, dan sepatu Balenciaga yang digunakan oleh Jungkook dan J-Hope. Bila dikelompokkan, Tui menghabiskan 30.000 US dollar untuk berbagai merchandise, dan 20.000 US dollar untuk menonton konser dan segala keperluannya, seperti tiket pesawat dan penginapan. Salah satu koleksi yang paling berharga untuk Tui adalah Legacy Army yang sudah ia bawa ke berbagai konser. Mungkin gak masalah ya bagi Tui menghabiskan uang ratusan sampai miliaran hanya untuk nge-fangirl, karena dia memang crazy rich atau punya banyak uang. Tapi mirisnya di era sekarang sering kita jumpai banyak kalangan remaja yang memenuhi kepuasan fangirling mereka menggunakan pinjol atau bahkan pay letter. Otoritas jasa keuangan memperingatkan masyarakat agar tidak terjebak pinjol, terutama pinjaman online ilegal, guna membeli tiket konser. Praktik pinjol ilegal kembali subur seiring dengan momentum banyaknya konser musik internasional yang datang ke Indonesia. Pihaknya menghimbau agar masyarakat berhati-hati dan tidak tergiur dengan dana cepat yang menggunakan pinjaman bunga yang sangat tinggi. Apalagi saat musim konser, banyak sekali calo tiket yang menjamur. Mereka yang kehabisan saat war tiket tak tanggung-tanggung membeli tiket 3-5 kali lipat dari harga normal dari para calo tersebut. Meningkatnya permintaan terhadap tiket konser mendorong masyarakat begitu konsumtif menggunakan pinjol. Fakta tersebut mengukuhkan data dari OJK bahwa pinjaman online mendominasi sektor konsumtif hingga kuartal 1 tahun 2023. Tercatat pinjaman untuk sektor ini mencapai 60,03% atau sekitar 11,85 triliun dalam periode tersebut. Nonton konser tergolong dalam kebutuhan tersier. Oleh karena itu, usahakan untuk tidak melakukan pinjaman uang sama sekali. Ada bijaknya lebih baik kita bisa menabung atau menyisihkan uang ketika memiliki rencana untuk menonton konser idol favorit. Atau bisa mencari penghasilan tambahan melalui internet, bahkan melakukan side hustle dari hobi kamu.
Manfaatkan situs atau platform freelance yang menyediakan banyak pekerjaan paruh waktu. Kamu dapat melakukan pekerjaan di saat akhir pekan atau setelah pulang kerja. Tak hanya fans saja ya yang bisa mengalami dampak psikologi dari dunia K-pop. Ternyata idol juga bisa terkena gangguan sindrom tertentu. Baru-baru ini yang menarik perhatian adalah ungkapan dari Mark NCT yang menyebutkan jika ia terkena Peter Pan Syndrome. Mark mengaku bahwa dunia idol dirasa terlalu cepat. Kesibukannya sebagai idol justru membuatnya merasa terjebak dalam dunia fantasi. Peter Pan Syndrome sendiri ialah sebuah kondisi psikologis di mana seseorang merasa enggan untuk tumbuh dewasa. Mark yang sekarang berusia 24 tahun mengungkapkan bahwa dia merasa seperti melewatkan banyak pengalaman sosial karena jadwal keartisannya yang begitu padat. Sindrom Peter Pan yang dimiliki membuat Mark merasa berada di dunia fantasi yang berbeda dari teman-teman seumurannya. Dia berharap suatu hari nanti bisa menjalani kehidupan yang lebih normal dan berhubungan dengan orang-orang di luar industri hiburan. Meskipun merasa terjebak, Mark mengaku bahwa dia mencoba untuk fokus pada pekerjaannya dan menikmati kesuksesannya sebagai idol. Menjadi K-popers tidak selamanya menimbulkan dampak negatif, padahal banyak hal-hal yang berdampak positif. Penggemar K-pop sama halnya dengan penggemar musik barat dan penggemar budaya populer Jepang. Mereka hanya menjadikannya sebagai hobi maupun hiburan. Pertama, dengan menjadi K-popers, kita dapat memperluas area pertemanan. Dengan terus berkembang dan banyaknya klub penggemar dari berbagai belahan dunia, hal ini bisa menjadi kesempatan bagi kita untuk mengenal dan berteman dengan berbagai orang di penjuru dunia. Kedua, yaitu bisa mempelajari bahasa asing. Agar bisa memahami idol mereka saat berbicara, para K-popers berbondong-bondong mempelajari bahasa mereka, yaitu bahasa Korea. Tak hanya bahasa Korea, mereka juga akan mempelajari bahasa asing lain yang idol mereka pakai. Misalnya, boy group NCT memiliki member dari berbagai negara di luar Korea, seperti Thailand, Jepang, Amerika, Kanada, dan China. Para fans secara otomatis akan belajar bahasa idol mereka. Ketiga, K-pop juga bisa dijadikan ladang bisnis. K-pop memiliki berbagai merchandise yang menarik sekaligus unik. Nah, beberapa K-popper melihat peluang tersebut untuk menjual secara offline maupun online beberapa photocard, album, hingga jasa titip war tiket konser. Seorang K-popers berinisial V mengaku telah menjalankan bisnis jasti pembelian merchandise, album, dan tiket konser sejak 2017. Dari jasa pembelian tiket konser dalam satu event, ia bahkan mampu meraih omset sekitar 200 juta. Selain itu, ia juga membuka jasa titip pembelian album dan merchandise. V mengaku bahwa ia membeli langsung dari Korea Selatan. Pembelian itu ia lakukan lewat temannya yang asli orang Korea atau titip kepada temannya yang berlibur ke sana. Keempat, K-pop juga bisa menghindarkan seseorang dari pergaulan bebas. Hal ini banyak diakui para remaja yang menyukai K-pop karena kebanyakan waktu mereka dihabiskan di kamar untuk mencari informasi tentang idol mereka, yang membuat mereka terhindar dari berbagai kenakalan remaja seperti penggunaan narkoba, pergaulan bebas, dan lain-lain. Kelima, K-pop juga bisa berdampak positif untuk kesehatan mental. Biasanya hanya dengan menonton atau mendengarkan lagu K-pop, mereka bisa menjadi lupa dengan permasalahan yang sedang mereka hadapi. Dari mengidolakan K-pop, mereka dapat mengisi waktu luang dan mencari hiburan untuk menghilangkan stres. K-pop dapat menjadi rumah bagi mereka yang sedang merasa kesepian, menjadi tempat ternyaman bagi para fans untuk mencari kebahagiaan dan menyembuhkan pikiran mereka dari masalah yang sedang dihadapi. K-pop dapat menjadi penyemangat bagi penggemar dalam menjalani hari-harinya. Para idol juga tak jarang kerap menginspirasi para penggemarnya untuk bermimpi besar, memperjuangkan cita-citanya, dan tidak menyerah dalam menghadapi rintangan. Pesan-pesan positif dalam musik dan pidato mereka dapat memotivasi banyak orang untuk mengatasi tantangan untuk mencapai potensi mereka. Tak hanya itu, yang lebih mengharukan bagaimana para fans K-pop seringkali kompak melakukan aksi penggalangan dana. Aksi sosial ini dilakukan dalam ranah pendidikan, lingkungan, kesehatan, bencana, bahkan penggalangan dana untuk aksi kemanusiaan
seperti donasi untuk Palestina. Menyukai atau mencintai idol itu sah-sah saja ya, bahkan tak ada yang melarang. Namun alangkah lebih bijaknya, kita bisa mengontrol diri, realistis dan bersikap sewajarnya. Menurut Kehan, penggunaan kontrol diri yang optimal dapat menghindarkan individu dari penyimpangan perilaku, sekaligus juga menjadikan individu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Karakteristik orang yang mempunyai kontrol diri yang baik cenderung memiliki daya tahan yang lebih besar terhadap pengaruh negatif, kepuasan berlebih, serta tak mudah emosional. Ketika mulai menyukai sesuatu, ada baiknya untuk mengingat bahwa kebahagiaan tidak hanya bergantung pada satu sisi saja. Kita diharapkan bisa lebih mudah mengendalikan rasa kagum dalam batas wajar. Segala sesuatu yang berlebihan tidaklah baik, termasuk berlebihan dalam mengidolakan seseorang. Dalam memilih idol, tentu kita harus selektif dan melandasi pilihan dengan alasan-alasan yang logis. Saat memilih idol, kita harus tahu dan paham siapa sosok idol tersebut, dalam bidang apa dia ahli, karya apa yang ia hasilkan, dan apa manfaatnya untuk kita. Jika idol memiliki sisi baik, bagian itulah yang mesti kita contoh dan jadi pijakan. Lalu hal-hal buruk yang dimiliki sang idol, hendaknya tidak kita contoh atau tiru. Kita anggap itu sebagai bagian dari sisi kemanusiaan sang idol. Kita harus senantiasa ingat bahwa idol adalah manusia biasa. Menjadikannya sebagai panutan mutlak bukanlah tindakan yang bijaksana hingga kita menjadi buta. Bahkan menutupi semua kekurangan dan menormalisasi kebiasaan atau perilaku buruk sang idol. Menjadi fans yang kritis adalah syarat utama. Jangan sampai saat masuk ke dunia fangirling, niat hati ingin menyembuhkan penyakit mental, malah justru menambah penyakit mental yang baru.